Nah, biar kita nggak lama-lama lagi kali ya, kita bakal masuk ke sesi selanjutnya di mana kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat konten organik, flyer, dan juga video dengan bantuan AI. Di mana Kak Jordi ini sendiri adalah seorang praktisi dan mentor digital marketing yang udah terjun aktif di bidang ini sejak umur 13 tahun loh guys. Jadi udah deh jam terbangnya tuh nggak perlu diragukan lagi. Untuk waktu dan tempatnya, aku persilakan kepada Kak Jordi. Oke, thank you Kalista. Teman-teman, ayo dong kasih tepuk tangan online dulu nih buat para MC dan tim-tim di belakang layar webinar kita yang luar biasa banget nih. Nah, oke, betul seperti yang barusan sudah di-mention sama MC, saya Jody Hidalta memang sudah mulai terjun ke dunia online sejak usia 13 tahun. Pada zaman itu memang masih zamannya dulu kita belum kenal yang namanya Instagram, belum kenal yang namanya TikTok. Kita tuh semua hanya mainnya dulu di Facebook dan website ya, landing page dan segala macam. Nah, saya sendiri bahkan dulu di usia 14 dan 15 tahun itu sudah mulai aktif memberikan pelatihan juga tentang digital marketing. Jadi puji Tuhan, pengalaman saya hingga hari ini sudah di atas 10 tahun di dunia online ini. Dan saat ini saya pun juga ada beberapa usaha ya. Salah satunya adalah minyak balur atau minyak pijat Soka Oil yang pastinya juga cocok nih untuk teman-teman yang misalnya sering ngalamin masuk angin, gangguan pencernaan, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, di sesi saya hari ini, saya akan lebih banyak praktek langsung ya, bagaimana caranya untuk membuat flyer, membuat carousel, membuat video semuanya lewat AI. Saya tidak akan share screen yang pakai PowerPoint dan sebagainya. Saya akan lebih banyak mendemonstrasikan cara kerja AI langsung. So hopefully memang harapannya teman-teman bisa ngikutin dan after webinar kita selesai, teman-teman juga bisa langsung praktekin. Oke, sebelum saya mulai untuk share screen dan sebagainya ya, jujur saya setuju banget sama kata-kata Pak Sandy sebetulnya tadi waktu beliau cerita tentang AI. AI itu teman-teman, sebetulnya kalau orang ada yang bilang, wah katanya nanti AI bakalan menggantikan manusia, menurut saya enggak. Sampai kapanpun, tetap AI itu sebetulnya hanyalah asisten dan kita adalah bosnya. Kita itu tuannya. Nah, betul seperti yang tadi Pak Sandy bilang, AI itu hanya mempercepat proses kerja kita, mempermudah proses kerja kita. Nah, makanya kenapa saya sendiri sering bilang gini, AI memang pintar, tapi jauh lebih pintar orang yang mengendalikannya. AI itu nggak akan jadi apa-apa kalau kitanya sendiri nih itu nggak smart. Yang saya maksud di sini dengan istilah smart itu bukan berarti teman-teman harus jago teknologi yang gimana, teman-teman harus jadi orang yang high tech yang gimana, nggak perlu. Yang penting pada saat teman-teman menggunakan AI, teman-teman bisa menuangkan semua isi pikiran teman-teman, idenya teman-teman, teman-teman bisa sampaikan semuanya tanpa ada yang dipotong. Kuncinya cuma itu. Asal teman-teman mau ceritakan semuanya ke AI pasti bisa kasih kualitas yang terbaik buat teman-teman. Oh ya, ini sebelum saya share screen teman-teman, sebelumnya saya izin minta maaf dulu. Saya itu sejak lahir memang ada masalah di penglihatan yang biasa disebut sebagai low vision. Sekali lagi ya teman-teman ya, low vision bukan low fat apalagi low budget. Ya, saya mengalami low vision bahkan beberapa terapis ada yang bilang saya juga mengalami glukoma sebetulnya. Jadi kalau memang pada saat nanti saya share screen, teman-teman mungkin ada melihat sesuatu yang kok kelihatannya aneh. Nggak seperti kebanyakan anak atau kebanyakan orang pada umumnya. Mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Mohon dimaklumi sekali karena saya sendiri
dari kemarin pasti akan berusaha untuk mencari cara gitu ya. Bagaimana caranya agar saya tetap bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman. Saya bisa membuat teman-teman semuanya paham dengan materi saya, tapi saya pun juga melihatnya bisa nyaman gitu. Nah, termasuk kalau misalnya nanti waktu saya sudah mau habis, Kalista boleh langsung apa nyala on mic aja bisa langsung tegur ya. Takutnya kalau by chat atau apa saya nggak kelihatan. Termasuk juga teman-teman kalau misalnya tiba-tiba suara saya hilang atau mungkin saya nggak bisa kelihatan screen-nya atau gimana, boleh juga ya langsung ditegur aja, boleh langsung on mic aja. Jadi biar saya bisa langsung buru-buru ngubah nih, gitu ya. Termasuk kalau mungkin teman-teman ada feedback apa, nanti boleh langsung on mic aja ya. Oke? Sebentar, saya mungkin akan off cam dulu, jadi biar screen saya bisa lebih jelas ya. Sebentar. Oh iya, ini saya bicara kecepatan nggak ya, teman-teman ya? Aman kok, Kak. Tidak Sangat dong. jelas. Aman ya? Aman. Siap. Sebentar. Saya kembalikan sebentar, sebentar, sorry. Sebentar, ini screen saya udah kelihatan, teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Nah, yang pertama saya akan langsung ajak teman-teman, yuk kita coba latihan buat flyer dulu. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah prompt atau sebuah script yang akan langsung saya post di ChatGPT, ya. Di sini saya mengambil contohnya itu produk saya sendiri, yakni Soka Oil, ya. Oke, kurang lebih promptnya kayak gini. Kamu berperan sebagai desainer grafis profesional. Kenapa saya harus masukin kata desainer grafis profesional di awal? Karena ya, ini apa ya, orang bilang buat melatih si chat GPT-nya ini biar dia bisa buru-buru nih ngubah peran dia dari yang awalnya cuman teman untuk berdiskusi menjadi seorang desainer grafis profesional. Ya, oke. Nah, ini saya lanjut skripnya. Sekarang bantu saya buatkan flyer dengan keterangan sebagai berikut. Ukuran flyernya misal 9:16. Saya tuh suka ya sebetulnya kalau buat flyer ukuran di 9:16 karena ini ukuran yang paling pas. Ukuran yang paling cocok dengan Instagram Story, Facebook Story, WhatsApp Story. Ya, jadi betul-betul fit banget lah, dilihat di mata tuh enak. Ya, makanya kenapa saya paling suka pakai 9:16. Backgroundnya ya, background warnanya saya minta gabungan antara warna hijau tua, hijau muda, dan putih. Dengan tujuan agar membentuk kesan yang alami. Nah, ini penting nih teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin membuat flyer, perintahkan juga si chat GPT-nya kalian mau pakai warna apa. Kenapa harus begitu? Karena based on pengalaman saya, kadangkala siapa namanya chat GPT atau Gemini gitu ya, Gemini, kalau membuat warna itu mereka tuh udah punya warna template kalau buat flyer. Sedangkan kan ibaratnya namanya produk ya beda-beda kan, ciri khas dari warnanya. Kayak saya di Soka Oil, saya tuh cenderung warnanya itu warna hijau muda, hijau tua, ada kesan putih juga. Nah, saya mau tekankan itu. Jangan sampai tiba-tiba warnanya jadi biru, jadi hitam, dan sebagainya. Oke, saya lanjut. Misalnya nih, saya bikin judul acaranya Live Talk Show on Site misalnya. Dengan judul Rahasia Hidup Sehat Alami bersama Soka Oil.
Katakanlah saya pakai tanggalnya tanggal hari ini dan jamnya jam 9 sampai jam 12 misalnya. Nah, saya di sini kasih penjelasan tambahan lagi ya. Misalnya katakanlah lokasi di Jakarta Barat bersama Jordi Sidarta, agen resmi Soka Oil, dan praktisi digital marketing. Saya juga minta si flyernya itu kasih keterangan tambahan. Misalnya gini, ingin mendapatkan berbagai manfaat dari saya ulang lagi. Ingin memulihkan berbagai penyakit seperti asam lambung, masuk angin, bahkan hingga penyakit kulit tanpa mengkonsumsi obat-obatan. Yuk, gimana? Oke, boleh di mute dulu ya. Sepertinya suaranya ada yang bocor. Oke, saya lanjut. Temukan solusinya di talk show ini. Dan mulailah membangun hidup sehat yang Anda inginkan. Nah, di sini saya tulis misalnya talk show-nya, acaranya 100% gratis, dan di situ saya juga tulis nomor WhatsApp saya untuk pendaftaran. Oke? Nah, ini sekarang saya copy ini ya. Saya copy semua. Saya copy semuanya. Dan saya akan segera masukkan ke chat GPT. Oke, sebentar. Saya akan masukkan semuanya ke chat GPT. Oke, nah teman-teman, saya sebelum saya lanjut untuk posting di chat GPT nih, mungkin banyak dari teman-teman yang tanya, saya chat GPT-nya ini harus yang pro nggak sih untuk bisa membuat flyer yang menarik? Jawabannya nggak perlu ya teman-teman. Menggunakan chat GPT atau Gemini yang gratisan pun juga bisa kok. Saya jujur nih, secara pribadi saya sebetulnya punya chat GPT yang pro. Tapi untuk hari ini saya akan contohkan ke teman-teman menggunakan akun chat GPT saya yang free. Saya ingin buktiin ke teman-teman kalau yang free aja sebetulnya bisa kok menghasilkan hasil yang bagus gitu ya. Menghasilkan hasil flyer yang keren selama prompt-nya teman-teman itu betul-betul tepat. Nah, di sini jadi sekali lagi saya menggunakan chat GPT yang free. Hanya kelemahannya kalau saya lihat chat GPT yang free itu dalam satu hari paling hanya bisa membuat 5 atau 6 gambar kalau saya nggak salah. Sedangkan kalau yang pro bisa lebih banyak, mungkin bisa sampai puluhan. Tapi nggak apa-apa, teman-teman ibaratnya bikin aja akun Gmail yang banyak sehingga bisa pakai chat GPT juga yang banyak dalam satu hari gitu ya. Oke, nah ini promptnya saya udah taruh ya. Di sini saya juga akan tambahkan foto dari brand saya ya, Soka Oil. Sebentar. Saya misalnya masukin foto ini deh. Oke. Udah, kita tinggal tunggu. Ngomong-ngomong teman-teman, ini tulisan saya kelihatan nggak ya pada saat di chat GPT? Kelihatan nggak? Jelas ya? Jelas, jelas. Ini saya kalau misalnya ada apa-apa, mungkin bicara terlalu cepat atau apa, langsung tegur aja ya, Kalista. Baik, Kak, aman-aman. Aman ya? Oke. Oke, ini sambil menunggu ya teman-teman ya. Biasanya nih pengalaman saya, di chat GPT itu kalau misalnya kita punya data terlalu banyak, terlalu penuh, biasanya loh ya, loading gambarnya pun agak lama. Kebetulan saya punya chat GPT yang pro tuh karena datanya udah terlalu banyak. Waduh, nungguinnya itu ibaratnya bisa panjang kali lebar. Kadang-kadang bisa 2 menit, 3 menit. Hopefully yang ini bisa lebih cepat nih.
Nah, biasanya strategi saya, kalau misalnya, nah ini udah keluar. Wah, ini pintar nih ChatGPT-nya. Dia bisa langsung bikinin gambar orang di sini ya. Tuh, keren nggak teman-teman flyernya? Keren nggak Keren, teman-teman? Kak. Keren sekali, Kak. Keren Kak, keren. Kalian bayangin deh, zaman dulu kita kalau mau bikin flyer kayak gini, itu pasti harus pakai Canva lah, Hmm. harus pakai aplikasi kayak Trello lah, atau bahkan kalau teman-teman emang nggak paham gimana caranya editing, banyak yang bahkan harus sampai bayar orang, keluar duit lagi yang nggak mungkin cuma 10-20 ribu, pasti bisa 100 ribu, 200 ribu. Tapi sekarang dengan chat GPT yang gratisan bisa bikin begini loh. Tuh, kalian lihat, saya perbesar ya. Tuh, detail banget. Di bagian atasnya logo Soka Oilnya ada. Terus dia bisa loh bikin misalnya live talk show on site, tulisannya agak kecil. Sedangkan judul utamanya tulisannya gede gitu loh. Dia bisa tambahin juga gambar orang nih. Orangnya juga ganteng lagi kan. Lebih ganteng dibandingin saya. Ini salahnya karena tadi saya tidak masukin foto saya ya. Sebenarnya kalau saya mau masukin foto saya juga bisa. Nah kan, tuh. Di sini udah ada gambar dari si Soka Oilnya. Dia bahkan nambahin tulisan 100% bahan alami, herbal Nusantara. Tuh. Iya kan? Udah deh itu tulisannya 100% gratis. Wah ini udah mantep banget teman-teman. Ibaratnya setelah itu teman-teman tinggal download aja. Download aja. Jadi tinggal klik gambarnya. Sebentar. Tinggal klik gambarnya udah. Download aja. Masuk otomatis ke galerinya teman-teman. Gampang nggak teman-teman? Yuk, yang merasa gampang boleh tulis angka 11111. Yang merasa gampang, nih saya cek dulu. Tulis angka 111. Ah, gampang ya teman-teman ya. Siap. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar saya share screen lagi. Oke, next. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana caranya membuat flyer, sekarang saya akan ajak teman-teman untuk membuat yang namanya carousel. Jujur teman-teman, carousel ini sebetulnya memang eranya udah nggak cocok ya di era sekarang. Kalau kita Penting bicara, terus di sebelum aja kayak OMK gitu kan nggak apa-apa. Pindah kemana-mana kan nggak apa-apa. ada yang bocor nih sepertinya, oke? Nah, jujur teman-teman, sebetulnya carousel ini trennya udah nggak cocok di tahun 2026 sekarang. Carousel itu jauh lebih cocok untuk eranya Instagram 4-5 tahun yang lalu gitu ya. Teman-teman paham ya yang dimaksud dengan carousel? Jadi dalam satu postingan tuh slide-nya banyak. Itu sebetulnya era Instagram 4-5 tahun yang lalu. Sekarang itu semuanya eranya video sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan contohkan dulu aja deh prompt. Siapa tahu teman-teman next ada yang mau coba juga bikin carousel. Oke, contohnya gini. Misalnya contoh promptnya. Sekarang kamu berperan sebagai desainer grafis profesional. Sama ya kayak tadi. Saya ingin membuat carousel slide pertama atau slide 1. Ini detailnya atau berikut detailnya. Oke. Ukuran dari fotonya kalau carousel pasti 1:1 ya teman-teman. Backgroundnya saya minta warna gabungan antara warna putih dan sedikit warna kuning. Oke. Nah, untuk slide 1, saya mau buat judul besarnya adalah makanan yang harus dihindari penderita asam lambung. Dan di bagian bawahnya, saya minta juga nih tulisan yang sedikit lebih kecil dibandingkan tulisan utamanya. Saya minta kata-katanya gini.
Nomor 5 bakalan bikin kamu syok. Nah, ini teman-teman nih ya. Sering nggak sih kalian kalau misalnya lagi ngelihat carousel di zaman dulu atau mungkin sering dengerin video-video di TikTok atau mungkin di Instagram Reels atau mungkin di YouTube, sering nggak kalian dapet hook atau kalimat pembuka yang clickbait kayak gitu? Misalnya, ini dia top 5 makanan yang beresiko membuat kalian kena asam urat. Nomor 3 bakalan bikin lo ngejengkang misalnya. Nah, itu tuh namanya clickbait. Itu juga boleh teman-teman dimasukkan ke carousel dengan tujuan agar orang mau baca carouselnya sampai selesai. Oke. Nah, ini saya tambahin lagi nih tulisan di sini. Pastikan judul utama dibuat lebih besar dan dibuat jadi bold atau warnanya jadi lebih hitam gitu ya, jadi lebih kerang. Dan tambahkan juga ilustrasi seorang manusia yang sedang menderita asam lambung. Jangan lupa untuk taruh ilustrasinya kalau bisa nih ya, 30% dari gambarnya atau dari fotonya. Nah, kenapa saya minta di angka 30%? Karena nggak bisa bohong sih teman-teman. Kalau kita hanya taruh tulisan tanpa gambar gitu ya, gambar yang besar, biasanya orang akan cenderung skipnya cepat. Oke? Nah, ini sekarang saya copy. Sebentar, saya izin copy dulu. Oke, saya copy sekarang. Tinggal saya post. Nah, ini teman-teman, sebetulnya seharusnya baiknya teman-teman kalau di chat GPT baiknya bikin halaman baru lagi ya. Tapi nggak apa-apa, untuk contoh hari ini saya gunakan 1 atau 2 halaman untuk contoh ya, untuk latihan kita nih bareng-bareng. Oke, tunggu sebentar. Nanti setelah ini saya akan berikan contoh juga untuk video AI. Nah, untuk membuat ilustrasinya saya akan buat halaman yang berbeda nanti. Tapi nggak apa-apa, untuk yang flyer, untuk yang carousel kita pakai ini dulu aja. Nah, bagus kan teman-teman tuh kelihatannya tuh. 7 makanan yang harus dihindari penderita asam lambung. Tuh. Nih ada gambar orangnya juga di samping tuh, perutnya lagi kayak kena asam lambung. Ini teman-teman, jujur ya, saya ngeliat nih, kalau teman-teman bikin begini aja, ini kualitas desainnya keren banget teman-teman. Jujur ya, dibandingin kalian ibaratnya mungkin pakai Canva atau apa, kalau kalian nggak begitu memahami atau kalian nggak ahli di desain, hasilnya malah cenderung agak statis. Kalau ini buat saya benar-benar apa ya, dinamis banget teman-teman. Oke. Nah, nanti teman-teman selanjutnya kalau emang teman-teman mau buat carousel, mau bikin slide 2, slide 3, slide 4, udah tinggal dilanjutin aja promptnya di ChatGPT. Misalnya kita ngomong, berikutnya bantu saya buatkan slide kedua. Di slide kedua ini saya akan misalnya membuka dengan sebuah penjelasan awal kenapa seseorang bisa kena asam lambung misalnya. Nah, udah teman-teman tinggal tuliskan aja teksnya yang nanti mau dituliskan di slide kedua itu. Nanti pasti akan langsung dibuatkan. Enaknya kalau teman-teman menggunakan chat GPT kayak gini, misalnya nih dia udah bikin background warnanya kayak gini nih ya. Contoh nih, background warnanya kayak gini. Nanti untuk slide yang kedua, slide yang ketiga, yang keempat,
itu pasti warnanya akan stabil kok teman-teman. Tenang aja. Gitu. Oke. Saya rasa untuk materi tentang flyer dan carousel saya akan cukupkan dulu sampai di sini. Oke. Saya setelah ini akan langsung masuk ke materi bagaimana membuat video AI. Ininya saya tutup dulu. Oke, saya akan balik lagi ke prompt yang di sini. Gimana teman-teman? Sampai sini udah lumayan ngebul belum teman-teman? Atau masih semangat? Masih semangat, Kak. Sejauh ini harusnya masih cukup bisa dipraktekkan ya? Bisa kok, Kak. Siap. Aman. Oke, hari ini saya akan memberikan 3 contoh video AI untuk produk yang berbeda-beda. Sebelumnya gini, saya mungkin izin stop share dulu. Saya ada sedikit mau ngomong dulu nih sama teman-teman di kamera sebentar. Gini, teman-teman. Hari ini yang akan saya demokan itu sebetulnya bukan video AI yang seperti barusan Pak Sandy contohkan ya. Karena kalau saya ajarkan video AI yang kayak gitu, waktu 1,5 jam itu pasti nggak akan keburu, teman-teman. Waktu 90 menit itu pasti nggak akan keburu. Dan ibaratnya, saya berani garansi yang barusan contoh seperti videonya Pak Sandy, itu nggak mungkin pakai AI yang gratisan. Pasti pakai AI yang berbayar. Sedangkan hari ini yang saya mau contohkan itu lebih banyak ke video AI yang gratis dulu nih. Nah, teman-teman, banyak mungkin dari kalian juga yang tanya, saya sebetulnya nanti perlu nggak sih pakai video AI yang aplikasi atau membership video AI yang berbayar? Nah, sekarang saya akan ceritakan dulu ke teman-teman berdasarkan pengalaman saya, apa sih keunggulan dan kelemahan dari aplikasi AI yang gratisan dan aplikasi AI yang berbayar? Oke, ini pengalaman saya ya. Saya waktu itu sempat pakai aplikasi AI yang berbayar. Waktu itu kebetulan saya pakai satu brand yang namanya Heigen gitu ya. Tulisannya Heigen, Heigen AI. Jujur saya akui, keunggulan dari si Heigen ini, dia bisa membuat video AI dengan durasi yang cukup panjang. Durasinya bisa 1 menit, 2 menit, bahkan bisa sampai 3 menit. Tapi mohon maaf teman-teman, kelemahannya saya perhatikan Heigen ini videonya terlalu kaku. Terkesannya itu jadi nggak natural. Jadi ibaratnya nih teman-teman, misalnya contoh nih ya, saya membuat ilustrasinya itu misalnya di ChatGPT, si karakternya atau si orangnya itu misalnya sedang masukin tangannya ke kantong. Oke? Masukin tangannya ke dalam kantong. Nah, sepanjang videonya 2 atau 3 menit itu, kalau saya pakai aplikasi Heigen, wah itu benar-benar tangan si tokohnya itu benar-benar masuk kantong terus, nggak keluar-keluar. Kan jadi gimana ya, kita yang ngelihat pun jadinya ilfeel gitu loh. Kita yang ngelihat pun jadinya nggak enak kan, kok kesannya kaku banget. Dan ini biayanya juga nggak murah loh teman-teman. Buat membership bulanannya Heigen dulu saya sekitar 500 ribuan per bulan. Dan itu pun juga nggak unlimited. Itu pun tetap dibatasi jumlah kreditnya atau jumlah penggunaan video AI-nya. Semakin panjang durasi videonya kita, pasti otomatis akan semakin mahal juga kredit yang akan terpotong. Sedangkan ini kalau sekarang kita bicara tentang keunggulan dan kelemahan dari aplikasi yang gratisan. Teman-teman masih ingat nggak berapa hari yang lalu saya sempat bilang di grup, coba deh nanti install aplikasi yang namanya YouTube Create, entah itu di Play Store atau di App Store. Nah, ini karena
AI-nya itu yang buat betul-betul dari officialnya YouTube, ya. Pasti kalau ngomongin kualitas video, jangan diragukan lagi. Udah pasti bagus, teman-teman. Udah pasti kesannya natural, udah pasti kesannya elegan. Pokoknya bener-bener keren deh. Bahkan kalau saya boleh akui, dia jauh lebih bagus loh secara kualitas videonya dibandingkan AI yang berbayar. Bisa 2 atau 3 kali lipat, bahkan lebih bagus dibandingkan yang berbayar. Ini based on pengalaman saya ya. Cuma memang kelemahannya, aplikasi AI yang gratisan, misalnya seperti YouTube Create, atau seperti Google Flow, durasi maksimum per videonya paling hanya di angka 10-15 detik. Ya, sekali lagi, 10-15 detik. Makanya kalau teman-teman ingin membuat video AI-nya dengan durasinya agak panjang, teman-teman harus gabung-gabungin nih beberapa video, diedit lagi pakai CapCut sampai jadi satu video panjang. Gitu. Tapi overall secara kualitas ini bagus, teman-teman. Nanti saya akan demokan ya setelah ini gimana cara untuk penggunaan aplikasi YouTube Create dulu. Karena ini yang paling gampang sebenarnya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Oh iya, sorry. Tadi saya ngeliat sepintas Kalista ya. Di Iya Kak? chat ada beberapa komentar ya. Iya, betul. Apa tuh? Bisa dibantu nggak? Takutnya ada yang Eh, miss atau gimana? Oh, tadi beberapa cuma ini aja sih Kak, nanyain apa namanya untuk copy promptnya. Tapi nanti kita jelasin bahwa untuk sekarang, untuk ngeliat dulu Kak Jordi mendemonstrasikan, nanti teman-teman bisa coba sendiri setelah sesinya. Terus tadi Gini. juga beberapa ada yang sharing-sharing juga sih Kak tentang misalnya bisa pakai CapCut Pro atau misalnya juga bisa pakai Meta AI kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi lebih banyak yang sharing-sharing gitu sih Kak. Oke, thank you Kalista. Ya, Iya, thank you juga Kak. gini teman-teman, saya bukannya nggak mau kasih prompt saya ke teman-teman ya, tapi based on pengalaman saya, jauh lebih baik kalau teman-teman berkreasi sendiri. Karena kadang nih, ide saya dengan idenya teman-teman itu bisa jauh loh, jauh banget perbedaannya. Buat saya lebih baik teman-teman tuangkan aja isi pikirannya teman-teman. Ibaratnya kalian mau jadi orang gila sekalian gitu loh. Kalian mau bikin prom gila sekalian. Karena bagi sebagian orang, saya memang promnya cukup bagus. Tapi ada juga yang menganggap prom saya terlalu kaku loh teman-teman. Terlalu serius katanya. Nggak cocok dengan gayanya mereka. Mereka maunya promnya itu lebih lebih apa ya, lebih ngocol, lebih lucu gitu loh. Nah, makanya kenapa sebisa mungkin berkreasi teman-teman. Seperti yang tadi Pak Sandy juga bilang, kita apa ya, berkreasi sesuai dengan target market kita, berkreasi dengan gaya kita aja. Jadi jangan diambil pusing teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, saya sekarang akan balik lagi ke slide tadi ya. Ini saya off cam dulu. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan contohkan untuk membuat ilustrasinya dulu nih. Ilustrasi yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat video AI. Sebetulnya kalau memang teman-teman menggunakan Google Flow, teman-teman tidak perlu membuat dulu ilustrasinya di ChatGPT. Karena biasanya kalau di Google Flow, asal kalian masukkan foto dari produknya dan foto kalian, itu pasti bisa kok langsung jadi sebuah ilustrasi. Tapi kalau di YouTube Create memang harus buat dulu ilustrasinya, entah itu di Gemini atau di ChatGPT. Oke, ini contoh ya. Saya kali ini akan membuat video ya. Contoh katakanlah produknya ini kecap bango. Kebetulan karena saya menjalankan TikTok affiliate, saya juga ada nih belakangan ini jualan kecap bango twin pack. Promnya gimana? Gampang. Misalnya, bantu saya buatkan ilustrasi
ya. Ilustrasi super realistik 8K. Kenapa saya suka membuat ilustrasi super realistik? Karena based on pengalaman saya, ini yang sekarang lagi paling bagus nih. Oke, pria Asia dengan wajah sesuai dengan pria Asia dengan wajah sama persis seperti yang di foto kedua. Nah, nanti saya akan masukkan foto saya ya, foto kedua. Lalu saya lanjut lagi, memakai kaos putih ya. Kaos putih lengkap dengan celemek hitam. Karena kebetulan di sini kan saya lagi jualan kecap bango ya. Jadi seolah-olah saya minta ilustrasinya ini sedang lagi di dapur nih ya, lagi mau masak. Jadi kaosnya putih, celemeknya hitam. Sambil memasak di dapur. Oke, lalu saya bilang lagi, satu tangan sedang memegang peralatan masaknya gitu ya. Dan yang satu lagi itu saya minta memegang bungkusan dari si kecap bango sesuai dengan gambar di foto pertama. Oke, nanti saya akan contohkan ya foto pertama dan foto kedua. Saya minta ukurannya itu sama kayak tadi si flyer 9:16. Dengan tujuan apa? Agar bisa fit nanti pada saat saya masukkan ke TikTok atau Instagram Reels atau Facebook Reels, bahkan mungkin Instagram Story. Oke? Nah, ini saya akan copy dulu promnya. Oke. Nah, ini saya akan buka lagi ya chat GPT-nya yang halaman baru ya. Alright, sebentar saya ambil dulu fotonya. Kok ini? Sebentar. Oke, ini fotonya saya ambil dari galeri ya. Sebentar. Nah, ini sebentar saya cari dulu gambar si kecap bangonya. Nah, ini gambar kecap bangonya. Itu sebagai foto pertama. Dan untuk foto keduanya, saya akan masukin muka saya nih, wajah saya ya. Sebentar. Nah, ini wajah saya. Gantengan mana teman-teman? Aslinya atau fotonya? Oke. Sip. Nah, sesuai yang barusan saya bilang ya. Jadi, foto satunya itu foto produknya, foto keduanya itu foto wajah saya. Nah, enaknya teman-teman nih, meskipun mungkin di foto ini saya menggunakan kaos oversize berwarna hijau, tapi nanti asal teman-teman mau kasih perintahnya yang tepat ya, si karakternya ini pakai baju warna apa, dia bisa ngikutin loh teman-teman. Oke, tunggu sebentar lagi. Oh iya, teman-teman nih, karena saya banyak sambil praktek begini, saran saya baiknya teman-teman nonton dulu aja bagaimana cara kerjanya saya. Ya, sambil nanti diingat-ingat. Jadi jangan sambil praktek dulu nih. Takutnya kalau sambil praktek teman-teman nanti ada miss pada saat saya ngomong sesuatu. Lebih baik kalau istilahnya Pak Sandy nih ya, kalian sambil nonton materi saya, kalian sambil nikmatin kacang goreng dulu aja deh. Atau sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil ngemil gitu ya. Nah, nih gambarnya udah jadi kan tuh. Satu tangannya lagi masak, satu lagi pegang si kecap bangonya. Oke, nah ini saya download dulu fotonya. Oke. Nah, sekarang saya sudah siapkan juga nih prompt untuk bikin video AI-nya.
Oke. Di sini saya bilang begini. Di bagian yang ini ya, saya nggak langsung kasih petunjuknya. Jadi di sini saya buatkan prompt kata-katanya. Nah ini ya sebentar. Saya izin copy dulu. Ini nanti jadi akan jadi kata-kata yang akan diucapkan sama si karakter di videonya. Oke. Nah, ini saya langsung masuk ke YouTube Create ya, teman-teman. Jadi tulisannya itu YT Create. Saya akan masukkan dulu fotonya yang tadi barusan saya buat, ya. Oke. Nah, ini fotonya udah ada ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke yang ini nih, yang ketiga nih. Jadi posisinya dia ketiga dari kiri, yang tulisannya itu making video. Nah, saya masukin foto yang tadi. Udah, tinggal saya copy paste promptnya ya. Dan kita tunggu. Jadi ini teman-teman, kalau untuk YouTube Create yang free, saat ini hanya bisa membuat 3 video per hari. Dulu dia bisa banyak tuh, bisa sampai 10 video sehari. Cuman yang namanya aplikasi gratisan, ya pasti otomatis akan dikurangi lah ya jatahnya. Sekarang jatah 1 hari paling di 3 video per day. Termasuk kalau emang ternyata videonya ada kesalahan ya teman-teman ya, tetap dia hitung sebagai kreditnya 1 tuh, kepotong. Oke, wait a minute. Cepet kok dia. Kata siapa makan di rumah nggak seenak makan di restoran? Coba deh tambahin kecap bango di tiap masakan kamu. Rasanya jadi istimewa. Nggak percaya? Buktiin sendiri. Suaranya Kata siapa kedengeran nggak ya makan di teman-teman rumah ya? nggak seenak makan di Kedengeran, restoran? Kak. Coba deh tambahin Tuh. kecap bango di tiap masakan kamu. Rasanya jadi istimewa. Nggak percaya? Buktiin sendiri. Kata Nah, siapa kalau makan udah, di rumah nggak seenak silakan makan di teman-teman restoran? klik yang Coba deh tulisan tambahin kecap bango di use tiap video. masakan kamu. Rasanya Ya, jadi istimewa. use video. Udah deh, tinggal klik klik tombol yang download nih yang di sebelah kanan atas ya. Tinggal klik yang tulisannya seperti logo ada panah, bawahnya ada garis tuh. Nah, udah tinggal di download. Nah, udah deh, tinggal klik. Nanti tinggal klik import. Nah, udah deh. Nanti dia otomatis akan langsung masuk ke galeri itu. Otomatis masuk ke dalam galeri saya. Gitu. Ini juga keren loh teman-teman. Jadi saya padahal nggak minta si video AI-nya itu untuk nuangin kecap bangonya itu ke makanannya. Tapi entah kenapa si YouTube Create ini emang udah pintel gitu loh. Ini yang aplikasi berbayar. Kayak Heijen tuh nggak bisa. Gitu teman-teman. Next, kita coba lagi. Yang kali ini saya minta ya, karakternya itu kita buat seolah-olah seperti lagi podcast nih teman-teman. Ya. Jadi misalnya gini. Sekarang buatkan saya ilustrasi super realistic 8K sama ya kayak tadi. Pria Asia dengan wajah sama persis seperti di foto. Karakter menggunakan jas abu-abu ya dan dalaman kemeja hitam. Karakter sedang duduk di meja podcast gitu ya. Di meja podcast lengkap dengan segala macam peralatannya ya. Nah, ini juga kita bisa atur backgroundnya. Background ruangan podcastnya diberi judul podcast Jody ukuran
9:16. Sebentar, saya copy lagi. Sebentar teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya kalau mungkin jadi ini karena saya matanya kadang-kadang kan. Oke, ini udah saya copy. Nah, nggak apa-apa, saya akan kembali lagi menggunakan halaman yang ini ya. Nah, biar si AI-nya ini nggak halu, kadang-kadang AI juga suka halu teman-teman. Saya akan masukin lagi foto saya. Ini jaga-jaga aja ya teman-teman, karena takutnya yaitu tiba-tiba dia bisa ganti sama foto orang lain, repot lah kita. Oke. Nah, konten podcast ini juga kadang-kadang cukup bagus loh teman-teman. Kalau misal di sini teman-teman ada yang mungkin mau coba jadi konten kreator di Instagram atau konten kreator di TikTok. Nah, ini bisa dipakai juga teman-teman. Ibaratnya buat bikin video motivasi atau video tentang fakta-fakta menarik atau mungkin quotes-quotes yang lucu-lucu. Nah, itu bisa juga teman-teman ya. Sebentar. Maaf. Oke, sambil menunggu nih, saya akan copy dulu prompt untuk si videonya. Misalnya nih, promptnya gini. Jadi di sini saya emang bukan buat jualan ya teman-teman ya, tapi lebih buat misalnya kasih quotes atau data atau semangat motivasi lah. Oke. Sebentar, saya copy ulang. Nah, ini kebetulan saya juga mau masukin keterangan di sini nih teman-teman. Ya, keterangan nih saya tambahin. Kita juga sebetulnya bisa kok teman-teman kalau kita misalnya tadi mau pakai aplikasi YouTube Create ya, kita mau kasih keterangan sesuai dengan maunya kita nih. Kita mau si karakternya itu ngapain sih? Nah, bisa dikasih penjelasan tambahan. Tuliskan aja keterangan. Ya. Seperti contohnya ini nih. Saat karakter mengucapkan kata fast track project ya, jangan lupa untuk tambahkan juga tulisan. Jangan lupa untuk tambahkan tulisannya, tulisan tersebut di itunya apa namanya di videonya. Jadi seperti ada apa ya? Seperti ada kayak teks lah, teks tambahan pada saat menyebutkan tulisan fast track project. Nah, ini contohnya nih ya. Nah, kan? Kalian nih ya, ini sebenarnya sekedar bercandaan sih teman-teman. Kalau mau kelihatan keren ya di depan mungkin calon pasangan, depan pacar, bikin aja begini. Padahal AI. Sorry. Saya close dulu. Nah, saya akan masukin lagi fotonya. Oke. Udah, tinggal saya copy. Let's wait. Tunggu sebentar. Oh iya, saya masih ada waktu nggak ya, Kalisa? Masih Kak, ini 90 menit sampai jam 11 nanti. Jam 11 ya? Yes. Oke, siap.
ada kemungkinan saya mungkin bisa selesai sebelum itu, tapi let's see deh nanti. Zaman sekarang, aman. modal ganteng aja nggak cukup buat bikin kamu sukses. Pelajari banyak skill baru bersama Fast Track Project sama Fast Track Project. Nah, Zaman kadang dia sekarang, modal suka ganteng ada aja nggak halo tuh di cukup akhir buat tuh. bikin kamu sukses. Pelajari banyak skill baru bersama Fast Track Project sama Fast Track Project. Nah, jadi kalau teman-teman perhatiin, kata Fast Track Project itu kan keulang 2 kali ya. Jadi istilahnya emang si AI-nya nih lagi agak halu. Saya akui kelemahan yang aplikasi gratisan tuh begini. Jadi meskipun ada kesalahan ya, ada something yang salah di situ, tetap dia hitungannya itu satu kreditnya teman-teman itu sudah terpotong. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, kalau emang teman-teman setelah ini ingin membuat atau mengulang kembali videonya, ya udah tinggal diklik yang tulisan yang tanda di bagian atas kiri ya, lalu nanti diulang lagi gitu untuk pembuatannya. Tapi mohon maaf yang kali ini mungkin saya nggak akan ulang dulu karena saya masih mau ada contohkan satu lagi. Kalau nanti saya contohkan satu lagi, saya ulang lagi video yang ini, takutnya nanti malah jadinya kredit saya habis gitu ya. Saya mungkin nggak akan perbaiki lagi yang ini. Tapi next kalau emang teman-teman mau perbaiki silahkan ya. Ini saya close dulu. Next, ini untuk contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir, saya akan bikin contoh produknya di sini ya. MS Glow for Men. Karena kebetulan saya juga lagi jalankan affiliate TikTok. Saya jualan produk sabun cuci muka khusus pria dari si MS Glow for Men gitu ya. Oke, ini promnya sama ya. Bantu saya buatkan ilustrasi super realistik 8K pria Asia dengan wajah sama persis seperti di foto kedua. Karakter menggunakan hoodie, saya di sini mintanya hoodie warna putih, dan memegang sabun cuci muka MS Glow for Men. Bahkan di sini saya juga minta gini, harus sama persis sesuai dengan di foto 1 ya. Kenapa begitu? Karena kalau kayak saya nih mainan di TikTok, kalau si karakter AI-nya itu nanti pegang barangnya nggak sesuai dengan yang ada di keranjang kuningnya, takutnya video saya malah kena pelanggaran. Makanya saya tekankan harus sama persis. Lalu saya di sini juga minta tambahkan juga satu karakter wanita. Ya. Karakter wanita muda dengan wajah Asia dengan style imut misalnya ya. Dengan style imut ala-ala Korea. Oke. Nah, ini saya akan copy lagi promnya. Intinya teman-teman, di video yang kali ini saya ingin demonstrasikan ke teman-teman ternyata bisa loh dalam satu video seperti orang diskusi. Jadi bukan hanya satu orang doang yang ngomong. Kan kalau kayak tadi ibaratnya cuma satu orang doang ya yang ngomong ya, saya sendiri aja. Ini 2 orang nih yang ngomong nanti. Oke, saya akan tambahkan lagi foto saya sebentar. Oke. Let's see gimana jadinya. Saya kebetulan seringnya kalau diminta untuk menggambarkan ilustrasi perempuan yang usianya masih muda, saya minta yang wajahnya ala-ala Korea yang imut-imut karena emang selera saya kayak gitu teman-teman ya. Selera saya emang dari dulu yang kayak gitu. Oke. Nah, ini unik nih teman-teman nih. Saya bahas dulu sedikit.
kalau teman-teman perhatiin di sini, seolah-olah si perempuannya itu kan nempel sama karakter prianya. Ini jadi seolah-olah kayak orang lagi pacaran sebenarnya, bukan kayak orang lagi mau jualan ya. Eh, Nah, sorry, ini kesalahan saya teman-teman ya. Saya tadi lupa masukin foto MS Glow Forman-nya nih, makanya gambarnya nggak sesuai yang saya mau. Sebentar, saya ulang lagi. Sebentar, saya akan taruh dulu fotonya si produk MS Glow Forman-nya ya. Sebentar. Wait. Bentar. MS Glow Forman ya. Kayaknya saya waktu itu udah simpen deh. Cuman nggak tahu nih kemana. Sebentar. Oke, gini deh teman-teman. Sepertinya saya belum mengambil foto MS Glow Forman-nya. Atau mungkin kayaknya saya udah pernah hapus deh. Anggap deh ini si kotaknya ini atau apa namanya si botolnya itu betul-betul MS Glow Forman ya. Saya nggak akan posting ini di TikTok nanti. Nah, teman-teman kalau perhatiin tadi yang saya bilang, di sini fotonya seolah-olah si perempuannya itu kan lagi dempet ya sama laki-lakinya. Nah, tapi nanti kalau sudah dijadikan format video, selama promnya teman-teman benar, dia nggak akan dempet begini kok. Dia akan seperti layaknya orang ngobrol. Kita coba ya. Sebentar saya download dulu fotonya. Ini hati-hati nih teman-teman. Kadang-kadang memang kalau di resikonya AI ini begini nih. Kalau kita nggak bikin promnya itu detail banget, dia bisa tiba-tiba begini. Nah, ini saya udah siapkan nih ya promnya ya. Dialog karakter wanitanya. Jo, muka kamu kok kelihatan kinclong? Nah, di sini kelihatan kinclong banget, perawatan di mana? Nah, di sini anggaplah laki-lakinya atau sayanya bicara gini. Enggak kok, aku cuma cuci muka aja pakai sabun cuci muka MS Glow for Men. Nah, ini saya copy ya promnya. Oke. Saya copy. Kita tes lagi. Oke. Sebentar. Kita tunggu. Nah, pengalaman saya teman-teman, kalau dulu saya pakai aplikasi yang berbayar, yang Heijen ya. Kalau misal fotonya kayak tadi itu yang cowok sama ceweknya itu betul-betul dempet, waduh, itu hasil videonya pun benar-benar cowok sama ceweknya pun dempet banget. Wah, itu kualitasnya kacau banget deh. Kacau banget. Saya jujur agak kecewa sih. Ibaratnya itu aplikasi berbayar yang harga per bulannya juga nggak murah loh. Tapi kok videonya betul-betul dempet, bahkan muka dari si karakternya kemarin itu nggak begitu jelas gitu loh. Kepotong lah, bajunya kepotong, wah kacau deh. Malah pas saya coba dengan gambar yang sama di YouTube Create ini, malah hasilnya benar-benar keren banget. Jauh banget dari bayangan saya gitu loh. Keren deh, benar-benar keren. Kita tunggu ya. Jo, muka Tuh. kamu kinclong banget. Perawatan di mana? Enggak kok, aku cuma cuci muka pakai MS Glow for Men. Bisa mencerahkan kulit dan membersihkan kulit kusam. Yang mau yuk, buruan. Jo, muka kamu kinclong banget. Jelas nggak, Perawatan di teman-teman? mana? Enggak kok, aku cuma cuci muka pakai MS Glow for Men. Bisa mencerahkan kulit dan membersihkan kulit kusam. Yang mau yuk, buruan. Tuh. Jo, Dia muka nggak kamu dempet kinclong tuh, banget. perhatiin nih, dia Perawatan nggak di mana? dempet. Enggak Bener-bener kok, kayak aku cuma orang cuci ngobrol muka pakai biasa MS tuh. Glow for Men. Bisa mencerahkan. Udah. Nanti ibaratnya kalau saya mau save, tinggal save udah. Gitu.
Sampai sini teman-teman. Ini sebenarnya materi saya hari ini sudah selesai. Saya nggak mau terlalu kasih yang mumet-mumet dulu deh buat teman-teman. Jadi biar gampang nih prakteknya. Sebentar saya stop share dulu. Sebentar. Oke. Ternyata betul seperti dugaan saya nih, Kalista dan MC dan teman-teman ya. Ini lebih cepat dibandingkan apa yang saya bayangkan. Nah, ini mumpung masih ada waktu, gimana nih? Teman-teman mau ada coba praktek dulu nggak? Nanti mungkin jadi saya bisa bantu nih sedikit kalau misalnya ada kendala. Baik, Kak Jordi, thank you sebelumnya buat penjelasannya tadi udah jelas banget dan aku pun juga kayak wow, ilmu baru banget sih Kak. Thank you so Thank much. you. Tadi kebetulan juga dari Pak Sandi kebetulan ada mau berkata sepatah dua kata Pak. Dipersilakan Pak mungkin. Boleh, Oke, boleh Pak Sandy. baik Kalista. Jordi, Hmm, 2 thumbs up untuk Anda. thank you Pak Sandy. Luar biasa. Oke, saya ingin kasih komen mumpung ada waktu. Yang pertama adalah semua orang itu diciptakan oleh Tuhan dengan keunggulan dan kekurangannya. Itu dulu. Nggak ada yang tidak ada. Artinya nggak ada yang sempurna, nggak ada. Nggak ada yang cuma jelek doang juga nggak ada. Ya, Injil pun mengatakan demikian bahwa setiap orang diberikan talentanya masing-masing. Nah, saya yang membuat saya salut kepada Jordi adalah Jordi tidak melihat kepada keterbatasannya, tidak menjadikan keterbatasannya sebagai excuse untuk tidak berproduksi, tidak kreatif, tidak berprestasi. Ini sesuatu banget dan saya ingin sampaikan mumpung ada waktu supaya kita yang lain bisa melihat. Nah, ini contoh nyata ya. Sesuatu yang ternyata kita bayangkan bikin video sulit banget ternyata sudah ditujukan oleh Jordi. Ternyata wow, a piece of cake. Luar biasa ya. Dan satu lagi adalah juga memperhatikan dari segi efisiensi. Ini penting untuk kita WMK. Jadi walaupun tadi saya merasa di sini ada Pak Sandi bikin videonya canggih, pasti pakai yang berbayar. Oke, saya terima itu Jordi karena apa? Memang kita harus pikirkan kalau bisa yang gratis, kenapa harus beri pakai yang berbayar kan itu poinnya. Nah, apa? Jadi yang ingin saya sampaikan adalah mari teman-teman OMK jangan kita terpaku fokus kepada kekurangan kita. Apakah orang tua kita kurang kaya, orang tua kita kasar ya, sering KDRT ya segala macam. Orang tua saya ribut melulu, berantem terus suami istri, ada macam-macam. Apalagi kalau melihat tetangga rumputnya lebih hijau dan segala. Jangan ke situ ya. Itu merugikan kita. Jadi mari kita tiru, kita lihat apa yang diperbuat oleh Jordi dengan keterbatasannya. Tadi sudah disampaikan dengan lapang dada, ini luar biasa banget. Biasanya kalau kita punya kekurangan kita tutup-tutupi aib ya kan. Jadi Jordi di awal bahkan dengan apa lugas menyampaikan. Dan ini sesuatu banget untuk kita semua OMK bahwa kita jangan melihat dari kekurangan kita, justru lihatlah dari apa yang talenta Tuhan berikan kepada kita. Itu yang kita pakai sebagai modal. Contoh, anak nomor 2 saya itu memang suka belajar bahasa asing, bahasa Inggris dan sebagainya dari kecil. Maka ketika kemudian kalau kita biasanya kalau rapotan itu orang tua kita biasanya lihat mana yang nilai merah gitu kan untuk dileskan gitu, kekurangannya yang dilihat. Nah, anak saya itu kita lihat bahasa Inggrisnya nilainya bagus. Lalu saya leskan lagi gitu. Sudah dapat 9, kalau dileskan lagi itu ada teman bilang, Pak Sandi gimana sih? Kan anak Bapak itu nilainya sudah bagus 9. Kenapa dilesin lagi? Itu loh yang kimia apa gitu, yang lain yang perlu dileskan. Enggak, saya pengen. Kenapa? Karena pertama anak saya suka. Passionnya dia di bahasa. Nah, maka itu yang harus genjot. Makanya kalau kita lihat sekarang penduduk kita itu 280 juta. Itu susah banget jadi juara dunia. Kenapa? Karena semua orang lihat kekurangan, nggak mau lihat keunggulan. Nggak mau lihat apa potensi saya untuk jadi juara dunia. Tapi melihatnya apa kekurangan saya harus diperbaiki. Nah itu saya rasa selalu tentu jadi jangan berhenti bahwa semua orang punya kekurangan. Itu nggak bisa dihindari.
Tapi tidak ada satupun yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. Itu saya rasa tambahannya, Kalista. Mudah-mudahan bisa mengencourage. Terima kasih. Saya mungkin izin sedikit tambahin nih ya. Tadi mungkin Ya. Pak Sandy udah bicara. Jadi gini loh teman-teman. Sedikit saya juga mau sedikit cerita background ya. Kenapa saya bahkan akhirnya mau terjun ke video AI kayak gini. Singkat cerita, saya tuh sebetulnya problemnya bukan cuma masalah mata, teman-teman. Saya itu problem utamanya sebetulnya ada di kepala. Mohon maaf teman-teman, saya mengalami kanker otak dari lahir. Dan inilah yang sebenarnya membuat mata saya itu jadi bermasalah. Dulu boleh dibilang tumor otak yang ada di kepala saya itu sebetulnya tumor jinak. Tapi bisa dibilang 4 tahun terakhir inilah, mulai dari 2022, kayaknya karena dulu saya pernah kena COVID, si tumor otak yang ada di dalam kepala saya ini jadi sepertinya aktif, teman-teman. Aktif dari yang tadinya hanya tumor jinak, ukurannya kecil. Terakhir waktu saya cek di tahun 2022 itu tumor saya sudah di 6,5 cm. Bahkan tahun lalu di tahun 2025 tumor saya itu sudah di angka 7,5 cm. Ya. Dan saya jujur tidak berani melakukan operasi sebenarnya. Boleh dibilang teman-teman, 4 tahun terakhir kemarin ini saya banyak mengalami masa-masa yang cukup berat sebenarnya. Mulai dari 2022 sampai kemarin di 2026 awal gitu ya, sampai bulan Februari, boleh dibilang saya nih banyak bergulat dengan masalah kesehatan. Kayak tahun lalu nih ya, di tahun 2025, mulai dari kemarin bulan Agustus sampai kemarin 2026 bulan Februari, saya itu banyak bolak-balik ke rumah sakit loh, teman-teman. Jadi saya amit-amit ya dulu kalau misalnya kepala saya udah mulai tiba-tiba sakit kepala hebat, saya udah mungkin tiba-tiba pusing, kejang-kejang, itu pasti buru-buru dibawa ke rumah sakit. Dan boleh dibilang meskipun memang saat itu saya bukan yang tiap minggu rawat inap, tapi hampir setiap minggu saya pasti masuk IGD, teman-teman. Ibaratnya saya hanya bisa disuntik obat agar bisa menenangkan rasa sakitnya, menghilangkan kejang-kejangnya, menghilangkan segala macam, mungkin badan yang goyang, badan yang segala macam. Paling enggak biar bisa beraktivitas dulu. Sedangkan teman-teman di satu sisi juga, saya ini sebenarnya masih kepingin jadi orang yang aktif. Saya ini masih mau rutin untuk jalankan TikTok affiliate, jualan lewat TikTok, bikin postingan keranjang kuning. Tapi di sisi lain saya pun juga sampai hari ini bahkan nggak boleh terlalu capek dulu nih. Saya nggak bisa seperti teman-teman saya atau guru-guru saya yang satu hari mungkin bisa syuting 20 video lah, 30 video. Saya merasa jujur, saat ini saya belum bisa seperti itu. Karena emang pikiran saya pun juga nggak boleh terlalu sampai mumet yang gimana-gimana banget. Nah, jujur dengan adanya video AI kayak begini, itu sangat membantu saya. Saya ibaratnya dalam waktu 1 atau 2 jam, saya jadi bisa produksi banyak konten AI. Nah, mungkin tadi juga banyak teman-teman yang tanya, kan satu akun YouTube Create hanya bisa 3 video, gimana dong strateginya? Bikin aja akun yang banyak. Bikin akun Gmail yang banyak, misalnya 5 akun atau 6 akun. Nah kan lumayan tuh, 3 dikali 5 akun udah dapat 15 video. Gitu teman-teman. Itu yang banyak saya lakukan. Nah bahkan sebenarnya kalau kayak saya sih untuk kata-kata gitu ya, untuk caption yang disampaikan di videonya, kebetulan saya memang dari dulu cukup cepet lah untuk mikirnya. Tapi kalau emang saya udah kehabisan ide, saya akan tanya lagi sama si ChatGPT-nya. Saya bilang gini, ini contoh prompt-nya ya teman-teman ya, silakan kalau mau dicatat nih. Contohnya gini, kamu berperan sebagai seorang scriptwriter profesional. Ya, jadi kalau tadi saya minta si ChatGPT-nya jadi desainer profesional, kali ini saya akan minta dia jadi scriptwriter yang profesional. Kali ini saya ingin menjual
produk kecap Bango. Pelajari produk kecap Bango sesuai dengan link atau foto yang saya kirimkan di atas misalnya. Kayak barusan kalau teman-teman lihat foto kecap Bango yang saya posting ya, yang saya gunakan di ChatGPT, itu kan ada penjelasannya tuh. Nah, kita minta si ChatGPT-nya untuk pelajari dulu penjelasan dari produknya. Nah, setelah itu saya bilang sama dia gini, saya ngomong gini, bantu saya buatkan 15 skrip video untuk mempromosikan kecap Bango Twin Pack yang satu ini. Durasi dari setiap skripnya adalah 10 sampai dengan 15 detik video. Jangan lupa untuk tambahkan hook yang menjual, tambahkan juga ya problem atau masalah dan solusinya, dan tutup dengan call to action yang menarik. Udah, nanti dalam hitungan detik si ChatGPT-nya itu akan langsung kasih 15 skrip, kita tinggal copy aja ya, tinggal kita copy, masukin ke aplikasi YouTube Create. Gitu teman-teman. Jadi mungkin gini, buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu hook ya, mungkin masih bingung dengan istilah ini, hook adalah bagaimana caranya untuk menarik perhatian orang dalam waktu 3 sampai 5 detik pertama. Nah, jadi hook itu macam-macam ya, entah itu mungkin dari kata-kata atau mungkin juga dari sebuah action atau yang biasanya kita kenal dengan istilah visual hook gitu ya. Nah, minta si ChatGPT-nya untuk buatkan hook yang menarik dalam waktu 3 detik. Minta dia untuk kita lebih tekankan aja. Tolong hooknya itu harus menghipnotis dalam waktu 3 detik pertama. Gitu. Itu sih teman-teman materi dari saya. Ada yang mungkin ingin disampaikan lagi? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Jordi dan juga Pak Sandi sebelumnya atas pesan dan juga kisahnya yang sangat inspiratif ya, sangat inspiratif buat kita semua karena bisa memberikan semangat bahwa kita semua juga ya bisa melaksanakan semuanya gitu. Bahkan dengan Pasti. bantuan AI ini juga bisa pastinya memudahkan ya Kak pasti Betul. segala task yang ada gitu. Terima kasih banyak Kak Jordi atas sharing dan insight dan juga ilmunya yang udah diberikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya juga. Dan tadi juga di grup juga udah ada beberapa tuh Kak yang mencoba untuk membuat flyernya. Mungkin nanti kita bisa lihat sama-sama ya Kak untuk flyer. Boleh. Thank you Kak Jordi. Siap. Thank you Kalista. Ini sorry saya jadi agak kecepatan nih hari ini. Gak apa-apa kok Kak, aman banget udah.